Raja Suci dari Tanah Berkabut. Sebuah kisah tentang Edward, sang pengaku dosa. Bab 1, Anak dari Pengasingan. Di pagi yang kelabu dan sejuk, ketika kabut tipis menyelimuti padang hijau di wilayah Islip, Oxfordshire, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan dikenang sebagai Raja Suci terakhir sebelum gelombang besi penaklukan Norman menyapu Inggris. Tahun itu adalah tahun 1003. Anak itu diberi nama Edward, buah hati dari Raja Tyler yang tak siap, seorang raja yang dikenal karena kelemahannya dalam menghadapi ancaman bangsa Denmark dan Ratu Emma dari Normandia. Seorang wanita yang keras hati dan cerdas, Edward tumbuh bukan di istana penuh cahaya, melainkan dalam bayang-bayang pelarian. Ketika bangsawan Denmark, Sweinfurt menggulingkan tahta ayahnya, keluarga kerajaan terpecah. Edward dan ibunya berlindung di Normandia, tempat ia dibesarkan di istana yang asing, di negeri yang berbahasa lain. Tahun-tahun di pengasingan itu bukan tahun-tahun kehancuran, melainkan tahun-tahun pembentukan jiwa. Ia menghabiskan waktu panjang dalam keheningan biara, membaca kitab suci, belajar bahasa Latin, dan mendengarkan nyanyian para rahib di katedral-katedral batu. Ia tumbuh dengan kesalehan seorang biarawan, tetapi darah raja tetap mengalir di nadinya. Bab 2, Pemanggilan Tahta. Ketika Raja Harthacnut saudara tirinya wafat secara mendadak pada tahun 1042, tahta Inggris kembali kosong, dengan keturunan darah Inggris dan perlindungan dari bangsawan kuat Godwin, Earl dari Wessex. Edward dipanggil pulang. Setelah hampir 4 dasawarsa di pengasingan, ia melangkah ke tanah airnya seperti seorang asing. Namun pada hari Paskar, ia dimahkotai sebagai Raja Inggris di Katedral Winchester. Meski menjadi raja, Edward bukan seorang penakluk atau pengatur strategi. Ia adalah raja yang lebih mirip pertapa, lembut, sabar, dan penuh iman. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah anugerah Tuhan dan keadilan adalah ibadah. Namun di istana yang dipenuhi ambisi, kelembutan seringkali disalahgunakan. Bab 3, Kekuatan yang tak terlihat. Edward bukan raja yang memerintah dengan pedang. Ia memerintah dengan dawal dan kebijakan tenang. Namun bukan berarti ia tak bertindak. Ia memperkuat hukum, melindungi hak tanah gereja, dan mempererat hubungan dengan Normandia. Ia juga menjaga perdamaian di antara para earl yang berkuasa, terutama Godwin dari Wessex, yang menantunya, Edith, menjadi permaisurinya. Edward tidak memiliki keturunan. Itu adalah rahasia luka dalam hidupnya, apakah karena sumpah keperawanan, atau ketidakharmonisan dengan sang permaisuri. Sejarah tak pernah memberi jawaban pasti, tapi keturunan yang kosong inilah yang kelak membuka jalan bagi konflik tahta paling dahsyat dalam sejarah Inggris. Bab 4, Katedral bagi Tuhan. Dari semua pencapaian Edward, satu yang paling abadi adalah pembangunannya atas Westminster Abbey, gereja agung yang menjadi lambang kesuciannya. Ia memulai pembangunan biara itu di tepi sungai Thames. Tempat rawa dijinakan menjadi tempat kudus. Batu demi batu, ia membangun rumah Tuhan, bukan untuk kebesaran dirinya, tetapi untuk keselamatan jiwanya dan rakyatnya. Westminster Abbey diresmikan pada akhir tahun 1065. Hanya beberapa hari kemudian, tubuh Edward mulai melemah. Ia berbaring di pembaringan, didampingi Edith dan para penasihatnya. Dengan suara lemah, namun penuh keimanan, ia memberikan berkat terakhir dan menyebut nama Harold Godwinson sebagai penerusnya, pilihan yang kelak akan ditantang oleh William dari Normandia. Bab 5, Wafat Sang Raja Suci. Pada tanggal 5 Januari tahun 1066, Edward menghembuskan napas terakhirnya. Rakyatnya menangis, bukan karena kehilangan raja yang kuat, tetapi karena kehilangan jiwa yang suci. Ia dimakamkan di Westminster Abbey yang baru selesai dibangunnya, dan di kemudian hari, gereja itu akan menjadi tempat pemakaman para raja Inggris selama berabad-abad. Edward dikenang bukan karena perang atau taktik, tetapi karena kesuciannya. Pada tahun 1141, Paus menyatakan dia sebagai Santo Edward the Confessor, sang pengaku dosa, pelindung kerajaan Inggris. Bab 6, Warisan yang retak. Tahun 1066 dimulai dengan duka. Tanah Inggris diselimuti kabut duka saat lonceng gereja berdentang 3 kali pertanda wafatnya Raja. Edward telah pergi, dan negeri tak bersiap menghadapi kekosongan yang ditinggalkannya. Tahta adalah tempat rapuh ketika pewaris belum pasti. Dan dari semua keputusan Edward, yang paling mengguncang dunia
adalah warisan yang samar itu. Sebelum ajal menjemput, dengan tubuh melemah di ranjang Westminster, Edward menyebut Harold Godwinson putra Earl Godwin dan saudara dari istrinya, Lady sebagai penggantinya. Harold adalah pemimpin kuat, berpengalaman, dan memiliki dukungan dari bangsawan Inggris. Pada tanggal 6 Januari, sehari setelah wafatnya Edward, ia dinobatkan sebagai raja. Namun keputusan itu adalah percikan yang menyalakan bara. Di seberang laut, di Normandia, William Adipati yang muda, namun ambisius menggertakkan giginya. Ia mengklaim bahwa Edward dahulu, ketika masih hidup, pernah menjanjikan tahta padanya, bahkan lebih dari itu. Harold sendiri dikatakan pernah bersumpah atas reliku suci bahwa ia akan mendukung William jika Edward mangkat tanpa anak. Bagi William, pengkhianatan itu bukan hanya penghinaan, melainkan alasan ilahi untuk menuntut Inggris. Maka ia mulai menyiapkan armada dan pasukan. Di utara, Raja Harald Hardrada dari Norwegia pun melihat peluang dan mulai menyusun kekuatan. Edward dalam hidupnya telah menjaga perdamaian dengan keheningan dan iman. Namun dalam wafatnya, ia mewariskan badai. Bab 7, Roh Sang Raja. Meski tubuh Edward telah beristirahat di bawah batu Westminster, namanya tak pernah menghilang dari bibir rakyat. Para biarawan menceritakan keajaiban yang terjadi setelah kematiannya. Orang sakit yang datang berdoa di makamnya mengaku sembuh. Para petani yang kehilangan hasil panen mengaku melihat cahaya muncul dari makam raja saat malam. Gereja menyelidikinya dengan hati-hati. Di antara rakyat kecil, Edward menjadi sosok suci yang dicintai. Ia bukan hanya raja, melainkan pengantara antara dunia dan surga. Ia disebut pengaku dosa bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia rajin mengaku dosa, menjadikan hidupnya cermin pertobatan dan kesalehan. Ia adalah raja yang lebih mencintai keheningan doa daripada hiruk-pikuk perang, lebih memilih membangun gereja daripada istana. Ketika William sang penakluk akhirnya menyeberangi Selat Inggris dan mengalahkan Harold dalam pertempuran Hastings di musim gugur tahun 1066, Inggris berubah selamanya. Bahasa para penguasa menjadi bahasa Perancis Norman. Tanah-tanah dibagi ulang, hukum-hukum diganti. Tapi di tengah kekacauan dan perubahan itu, satu nama tetap bertahan, Edward. Bab 8, Santo Raja. 75 tahun setelah kematiannya, pada tahun 1141, Gereja Katolik secara resmi menyatakan Edward sebagai santo. Raja Henry yang pertama cucu dari William sang penakluk mendorong kanonisasi ini, bukan hanya demi keagamaan, tetapi demi menyatukan kembali warisan Saksok dan Norman yang selama puluhan tahun terbelah. Makam Edward dibuka, dan menurut kisah para rahib, jenazahnya masih utuh, seperti sedang tidur. Reliku ditempatkan dalam peti suci yang dihiasi emas dan permata. Ia menjadi lambang Inggris lama, tanah yang dipimpin bukan dengan pedang, melainkan dengan doa. Selama berabad-abad setelahnya, raja-raja Inggris datang untuk bersumpah di depan makam Edward sebelum dinobatkan. Mereka meminta berkat dari Sang Raja Suci, agar keadilan dan kesucian menuntun mereka. Bahkan Raja Henry yang ketujuh menamai putranya Edward sebagai penghormatan, berharap bayangan Edward akan membawa keberkahan bagi Tudor yang baru lahir. Penutup, raja dari dua dunia. Edward sang pengaku dosa hidup dalam zaman antara dunia lama dan dunia baru. Ia adalah jembatan antara Inggris Anglo-Saxon yang religius dan Inggris Norman yang militeristik. Ia tak dikenal karena kemenangan di medan perang, tetapi karena ketekunan dalam iman, keadilan bagi rakyat, dan kesederhanaan hidup di tengah istana yang mewah. Ia tak punya keturunan darah, tetapi ia mewariskan nama, warisan spiritual, dan kisah abadi. Setiap batu di Westminster Abbey adalah saksi bisu dari pengaruhnya. Ia adalah raja yang tak ingin diagungkan, namun menjadi agung justru karena kerendahan hatinya. Dalam sejarah, sedikit raja yang dipanggil suci. Edward adalah salah satunya. Ia bukan raja yang memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan kesalehan. Dan mungkin, dalam dunia yang dipenuhi ambisi dan darah, itulah kekuatan yang paling langka dari semuanya. Aku tidak membangun kerajaanku di atas tanah, tetapi di hadapan Tuhan. Biarkan pedang disarungkan, sebab doa lebih tajam dari baja. Keadilan sejati lahir dari hati yang bersih, bukan tangan yang kuat. Lebih baik kehilangan mahkota daripada kehilangan jiwaku.
Tahta adalah amanah Tuhan, bukan hadiah dunia. Jangan agungkan namaku, tetapi agungkan Tuhan yang memampukanku. Damai adalah mahkota tertinggi seorang raja. Aku bukan raja karena kemauanku, tetapi karena kehendak ilahi. Jika aku tidak memiliki anak, semoga rakyatku menjadi keluargaku. Dalam keheningan biara, aku menemukan suara rakyatku.